Pertama-tama marilah kita panjatkan puji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiban liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Indonesia tanah airku, di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk Kopsa Bustanul Ulum sendiri itu berdiri tahun 2007 hingga sekarang, berarti sudah kurang lebih 15 tahun kita bersama di Kopsa Bustanul Ulum ini dengan satu tujuan sama-sama untuk memajukan ekonomi umat, khususnya untuk keluarga besar Bustanul Ulum. Dan Bapak Ibu, pada kepengurusan kami yang periode keempat ini, ya, saya dengan teman-teman pengurus, alhamdulillah kami sudah bisa melaksanakan tugas yang diembankan kepada kami secara maksimal menurut kami. Tapi kalau menurut Bapak Ibu nanti kurang maksimal, ini menjadi pembelajaran bagi kami untuk terus bagaimana meningkatkan perekonomian khususnya di lembaga Bustanul Ulum ini. Alhamdulillah pada tahun ini dari jumlah anggota di Kopsa Bustanul Ulum itu berjumlah 128 anggota. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait untuk modal usaha, alhamdulillah di kepengurusan sebelumnya Ustadz Hersantoni sudah mengawali untuk kita tidak menggunakan pihak ketiga atau menggunakan bank, dalam hal ini bank syariah, tapi kita sudah mengelola modal yang Bapak Ibu titipkan dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib, di mana simpanan pokok kita 1 juta rupiah dan simpanan wajibnya adalah 100.000 per bulan. Nah, itu yang kita putar selama ini untuk pembiayaan Bapak Ibu dengan modal-modal cadangan yang kita cadangkan setiap RAT atau dari SHU seperti itu. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, dari laporan keuangan. Nah, ini dari yang awal simpanan pokok di belakang ini naik ke atas. Ya, dari simpanan pokok. Terus untuk mendapatkan murabah pembiayaan, Bapak Ibu bisa lihat di situ ada penurunan 1,84%. Nah, kok bisa ya? Pendapatan jual belinya naik, tapi pendapatan murabah pembiayaannya turun. Ini karena margin yang kita turunkan sesuai kesepakatan pada saat RAT. Dari pertama dari 1,5 kita turunkan 1,2 dan sekarang flat
0,9. Tahun ini kalau bisa jangan turun lagi, karena nanti turun lagi terus ya. Tapi insya Allah penurunannya kalau Bapak Ibu lihat di angka rupiah tidak signifikan, hanya kurang lebih 4 juta rupiah, dari 181 juta menjadi 177 juta. Ini berarti menandakan tingkat untuk pembiayaannya itu naik, tapi marginnya turun. Ini yang sudah saya prediksi dari awal. Kalau marginnya diturunin, insya Allah Bapak Ibu itu semua pembiayaan. Kemarin nggak pembiayaan, kenapa? Karena mungkin marginnya tinggi dan nggak punya gaji. Tapi insya Allah kalau dinaikkan jadi 100% atau gajinya dinaikkan, mudah-mudahan ini juga tahun depan laporannya tidak minus lagi, tapi sudah menjadi plus, mudah-mudahan seperti itu. 75 ke 944, nanti untuk rincinya tanyakan ke bendahara atau ke operator mikrofinnya, saya kurang paham, tapi luar biasa kenaikannya. Terus untuk biaya-biaya Bapak Ibu, biaya-biaya itu di tahun ini biaya bagi hasil itu ada kenaikan 8,38%, biaya operasional minus, berarti berkurang dari minus 26 menjadi minus 3,66, berarti jauh, penghematannya sudah lumayan jauh. Dan biaya operasional, non operasional juga sama. Jadi untuk total biaya itu dari minus 24,80% menjadi minus 4,71%. Berarti di sini saya tadi coba tanya, penekanan di biaya itu sudah bisa ditekan seminimal mungkin terkait untuk pengeluaran di biaya-biaya ini, seperti itu. Dan terakhir ini yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu, di selanjutnya Pak Kamili, ini adalah total pendapatan dikurangi biaya. Karena kalau SHU itu dihitung dari berapa uang yang kita dapat, keuntungan dikurangi berapa biayanya. Kalau untungnya banyak, biayanya banyak, ya SHU-nya sedikit. Yang bagus itu pendapatannya banyak, biayanya sedikit. Bapak Ibu bisa lihat dari tahun ke tahun. Di tahun 2020 itu SHU-nya 91 juta, di tahun 2021 naik menjadi 180 juta, dan di tahun 2022 ini SHU kita ada di angka 160 juta 134.731 rupiah. Alhamdulillah. Atau naik sekitar 35% dari 29,67% tahun kemarin, tahun ini menjadi 35. Berarti ada kenaikan sekitar hampir 6%, kurang lebih seperti itu kenaikannya. Nah itu Bapak Ibu terkait laporan keuangan, monggo nanti sama-sama kita kaca program apa yang akan kita gulirkan di Kopsa Nurul ini. Karena Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di laporan keuangannya di hadapan Bapak Ibu semua, mohon nanti dicek ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama edukasi terkait laporan keuangan. Jadi jangan yang tahu hanya orang-orang keuangan. Bapak Ibu juga harus paham. Saya juga bukan orang keuangan, saya belajar. Di situ ada dana kas hampir 800 juta. Diajak ikut bergabung karena ini juga salah satu cara untuk memajukan ekonomi di Bustanul, seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu program yang coba saya mau usulkan, tapi jujur saya masih kancah lagi, masih mau timbang-timbang lagi. Itu terkait dana talangan umroh atau dana talangan haji nanti bisa. Saya lagi mau pelajari dari sisi syariahnya dan dari sisi-sisi yang lainnya, kira-kira seperti apa. Karena Koperasi Berkah Usaha Terpadu milik JSIT Indonesia Pusat itu punya namanya Koperasi Berkah Usaha Terpadu, BUT gitu ya. Itu juga ada salah satu programnya adalah talangan umroh. Nah, kalau memang kita juga bisa, dananya sudah ada, kenapa enggak? Kalau dulu-dulu mungkin kita masih terkendala di dana, kita masih harus menggunakan pembiayaan pihak ketiga dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kita sudah ada, kenapa enggak gitu ya? Kita nanti turunnya umroh ya. Ke Mekah, insya Allah, amin, mudah-mudahan. Karena dananya ada, ya seperti itu. Nanti mekanisme seperti apa? Di sini ada Dewan Syariah, ada Bapak Ibu yang pakar syariah juga di sini. Mohon nanti Mas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di ruangan ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah,
Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada anggota, pengurus dan pengelola atas kerjasama yang baik selama tahun buku 2022. Di samping ucapan terima kasih, kami juga ingin memperkenankan kami gitu ya Pak, Bapak Ibu, untuk menyampaikan permohonan maaf sebelumnya yang setulus hati gitu ya atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pemeriksa dan pengawas selama tahun buku 2022. Nah ya Bapak Ibu, untuk tahun buku 2022 kita sudah mulai kembali normal gitu ya, karena kemarin gitu ya kita terdampak gitu ya pandemi ya, kurang lebih 2 tahun yang lalu gitu ya. Nah alhamdulillah sekarang sudah normal, karena dilihat dari pembiayaan yang semakin banyak gitu ya. Jadi para anggota sudah mulai kembali gitu ya untuk melakukan pembiayaan, walau memang jika dilihat dari pendapatan murabaha itu menurun gitu ya. Karena hal ini dikarenakan marginnya juga turun gitu ya. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bapak Ketua gitu ya, marginnya sudah diturunkan jadi 0,9 gitu ya. Jadi bukan karena jumlah yang pembiayaan yang menurun gitu ya, itu. Kemudian juga untuk pertumbuhan anggota alhamdulillah bertambah ya, 9 orang anggota baru, walaupun memang ada beberapa anggota yang gitu ya, karena sesuatu dan lain hal gitu ya Bu, walau marginnya turun gitu ya. Jadi artinya kontribusi anggota itu sangat besar ya, antusiasnya gitu ya, karena marginnya diturunkan tadi ya, sehingga jumlah pendapatan naik walaupun itu tadi margin diturunkan gitu ya. Jadi usaha untuk mensejahterakan anggota gitu ya dengan menurunkan margin tadi gitu ya, itu cukup dapat dirasakan oleh para anggota gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, dengan margin diturunkan tadi alhamdulillah antusias gitu ya untuk Aktiva lancar. Di sini ada kas sebesar 840.38.213. Persediaan barang dagang 79.559.394. Piutang MRA angsuran 1.878.614.799. Piutang MRA konsumsi dagang 283.677.600. Piutang fotokopi 118.770. Untuk pasifa lancar, di sini ada simpanan sukarela yang tadi disampaikan Pak Ketua ya, turun tadi 147.508.503. Untuk simpanan khusus anggota 553.078.294. Di sini untuk modal ada dana cadangan, dana pendidikan, dana bina lingkungan, zakat, hibah, simpanan pokok, simpanan wajib, dan SHU tahun lalu. Jumlah pasifanya 2.833.184.8.610. Terbagi besar 31 Desember 2022, Bendahara Safitri Rahma STP mengetahui Ketua Umum Nurfati Eskom dan diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan Tri Nasuti SE. Masalah duit nganggur, istilah bahasa awam saya ya,
Yang saya dengar kalau nggak salah tadi itu hampir mencapai 1 M. Ini luar biasa. Tidak begitu sedikit pembiayaan. Kalau kata Bu Ketua tadi minimnya pembiayaan, tapi kalau kata Dewan Keuangan tadi itu banyaknya pembiayaan. Saya ambil tengah-tengah saja biar nggak ribut. Apa itu tengah-tengahnya? Nah ini pertanyaannya. Kalau kita melihat dari dana kita nganggur sampai 1 M tadi itu, kita bersyukur bisa jadi kebutuhan anggota itu sudah terpenuhi semua. Semua anggota ada punya rumah, ada punya mobil, ada punya motor. Bahkan kemarin saya beli sepeda, Pak. Sepeda Indonesia itu saya beli. Saking bingung mau beli apa gitu kan. Sampai bercanda Bapak Ibu ya, biar kita nggak ngantuk. Saya apresiasi dulu ke seluruh pengurus karena tampaknya ini rekor pertama bisa RAT di bulan Januari. Karena biasanya kan masuk ke bulan Maret. Kita akhir dulu ya. Alhamdulillah. Baik. Jadi yang pertama saya setuju dengan Pak Ehsan, uang yang begitu banyak harus kita putar. Alternatifnya banyak. Tadi yang saya Pak Ehsan. Yang kedua, dulu kita pernah menggagas di depan SMP itu ada space spasi yang sekarang kotak sampah kayaknya ya. Baik. Jadi itu kita yang internal mungkin untuk menurut kebutuhan internal kita masih bisa menggunakan persada abadi. Tapi kemudian untuk perluasan ekspansi, dulu kita pernah menggagas itu dibuat bangunan yang rapi yang matching dengan ya sekolah, kemudian masjid juga kan. Ya, kemudian untuk meringankan beban kita bisa menggunakan cara waralaba, ya, waralaba. Itu banyak di rumah dan sebagainya, itu bisa nanti kita gagas. Karena yang pertama, yang kedua, itu juga kita pernah menggagas kalau mau melayani luar, maka bangun koperasi yang ada di belakang itu bisa dibuka tembok yang belakang itu kemudian dirapikan, ya untuk melayani luar, ya, besar tentunya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya pikir perlu juga karena sekarang sudah mulai new normal, yaitu simpanan wajibnya mungkin bisa diperbesar supaya memperbesar juga modal kita. Yang ketiga saya lupa apa tadi ya, berkata. Yang belum nanti ingat, terang lupa sebentar, masih lupa. Baik, itu saja sebentar. Saya ada pertanyaan satu Pak Ketua. Ini maaf, karena saya orang luar negeri, nggak di dalam negeri lagi. Jadi ini ada biaya THR 2021. Apakah untuk Dewan Guru atau anggota koperasi? Pak, kalau kita dikasih sirup 1 botol lebaran itu, Masya Allah. Walaupun kita punya uang, luar biasa senangnya. Jadi itu pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih, sangat luar biasa. Saya harapkan untuk 2023 koperasi kita ini akan bisa mencapai 4 miliar. Dana, ya insya Allah. Jadi sebelum saya sampaikan di dana ini, jadi Bapak Ibu, dana kita ini bukan berarti teman-teman nggak pembiayaan ya. Semua pembiayaan tetap, tetapi kita maksimalkan piutang-piutang yang dulu Tatesan. Masih ingat dulu ya, Tatesan diminta Pak Dadi untuk ngumpulin nota-nota. Nah itu baru terrealisasi kemarin ini, dan baru di ACC dengan Pak Aris kemarin rapat seminggu yang lalu untuk itu bisa dilunasi, sehingga dana yang banyak tadi itu karena tertagihnya piutang. Jadi pertama itu mendep, kalau Bapak Ibu ingat, tapi saya ini nggak ingat lah, karena sudah lama ya. Kalau di laporan keuangan pasti ada itu piutang sekian, itu termasuk mohon maaf piutang musola atau piutang bangunan yang dulu saya dengan Pak Rito, yang 2 lokal dari 4 lokal itu, yang di samping kantor guru lagi di 1. Nah itu baru piutang agro tadi kan 5 juta. Dikit lah, ada cuma 5 juta Pak. Ya. Nah itu yang sudah bisa tertagih piutang itu, sehingga tadi Bu Bendara bilang piutang 0, nah berarti itu sudah tertagih dan itu yang nambah kas seperti itu. Nah itu awalan. Terus tadi usul dari Ustaz Hersan tadi nanti akan kami pelajari
terkait yang pertama mungkin buka usaha yang bisa menyerap tenaga kerja. Saya agak sepakat tuh dicuci mobil atau cuci motor itu saya sepakat, karena hampir semua guru-guru kita itu kendaraan bawa motor. Pak Gunawan itu kalau di agro kotor kan sebelum masuk rumah cuci dulu. Nah, nanti dapat potongan kalau anggota kota. Aja. Ya, nanti kita cari pihak ketiga yang bisa mengantarkan kita ke sana. Karena kalau Pak Nito dari dulu ngajarin saya pakai backpackeran. Ya Pak ya, saya nggak tahu daerah sana baru sekali, jadi agak takut-takut gitu kalau mau backpackeran gitu ya. Dan biasanya kita tinggal terima beres pakai ujian tour wisata yang bisa sampai ke Mekah, Madinah seperti itu. Nanti kita akan pelajari talangannya berapa dan jumlahnya berapa, mekanismenya seperti apa. Saya sih pengennya nggak ada berapa biayanya dikali sekian persen itu enggak, tapi biaya administrasi yang jadi awal seperti bank-bank yang sudah berjalan. Yang saya tahu seperti itu. Jadi nanti pokoknya tinggal dibagi itu berapa tahun, tapi nanti ada biaya administrasi yang di awal untuk ikan dari mulai notaris dan sebagainya. Karena itu duitnya agak banyak, minimal 30 juta sekarang minimal. Itu dari Ustaz Hersan, insya Allah nanti coba kita kancam atau berkausa terpadu seperti apa metodenya untuk terkait talangan umroh ini. Karena memang apresiasi untuk pengurus hari ini, penampilannya luar biasa. Ya, ini termasuk yang tahun lalu saya usulkan. Gimana kalau misalnya seluruh anggota itu punya seragam, gitu ya, Ustaz ya? Yang kayaknya belum terrealisasi. Dan yang keduanya apresiasinya tempatnya luar biasa. Ya, mudah-mudahan koperasi kita semakin go public ya. Dengan keuangan yang sampai 2 miliar itu kan luar biasa. Jadi cocoklah tempatnya seperti ini ya, Ustaz ya. Oke, kemudian saya tadi agak sedikit bertanya-tanya dengan apa yang disampaikan Pak Nurpati tentang selama beliau menjabat, jika ada yang keluar kemudian nggak boleh masuk kembali. Padahal ini sebuah lembaga, sebuah koperasi yang di dalamnya ada ADART. ADART itu menjadi landasan utama kita. Yang itu tidak boleh dibuat oleh ketua, pengurus, kecuali dengan kesepakatan dari seluruh anggota. Jadi misalnya nih, Pak Ketua, ada di antara kita yang anggotanya sedang bermasalah dengan uang gitu. Kemudian salah satu jalan keluarnya adalah mengambil dari simpanan. Kemudian akhirnya tidak bisa masuk kembali. Padahal kalau nggak salah, karena saya dulu ketika memimpin sidang itu pernah sih sedikit-sedikit membaca tentang ADART gitu ya, walaupun nggak sepenuhnya. Selama dia keluarga besar Bursa Ulu, dia berhak untuk menjadi anggota. Ini hanya sedikit kritik Pak Nur, yang mudah-mudahan ini mengingatkan kepada kita semuanya. Jadi baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa untuk tahun ini, sangat luar biasa dan Masya Allah tadi sudah banyak sekali yang mengapresiasi. Saya hanya menambahkan apresiasi kalau dari Ustadz Surito tadi sudah di bulan Januari, kemudian apresiasi dari Pak Suharyadi, tempatnya sangat luar biasa. Itu memang menjadi kebanggaan kita semuanya untuk anggota kepada pengurus-pengurus tahun ini. Terima kasih kepada pengurusnya yang sudah loyalitas dan totalitas untuk rapat anggota tahunan tahun buku 2022. Baik, kalau tadi Pak Kamil menyampaikan ada yang keberatan, insya Allah dari semuanya tidak ada yang keberatan, kecuali mungkin kalau keberatan berat badan. Berat badan. Ini hanya saya akan menanyakan tadi yang disampaikan oleh Ibu Safitri Rahmah terkait Aktiva Lancar. Di situ ada sebuah poin yang menyampaikan ada poin piutang ya Bu ya. Dan poin piutang tadi disampaikannya agak malu-malu juga sepertinya ya Bu Safitri ya. Apalagi ketika menyebutkan piutang sekolah di sini nggak populer juga lah ya. Ada beberapa saya tanyakan. Yang pertama di sini ada pinjaman pembebasan untuk pendidikan dan lain-lain tadi ya. Cuma saya mau menyampaikan aja Pak Hersan, makanya kalau main anak jangan jauh-jauh kalau masih SMP. Jadi nggak sampai kita yang Bustanul Ulum aja, gitu loh. Jadi ya benar lah ya. Ya kan kita kan keluarga besar TK, SD, SMP, IT. Nah, jadi supaya udah pinjam-pinjam nggak capek-capek kalau dulu asalnya
Udah di SMP ITBU aja kan kita keluarga mungkin gitu ya Pak Bupati ya dan teman-teman yang lain. Kemudian yang kedua akan diadakan dana talangan umroh. Dana talangan umroh ini kalau seandainya kita minat ratusan ini jumlah keluarga besar Bustanululum ya. Kalau seandainya ini memang ada talangan umroh dan mau berangkat, kalau rame-rame kita buat travel sendiri aja gitu ya. Masalahnya kalau kita ikut travel di luar itu biasanya kayak apa ya, multi travel gitu ya. Jadi satu kepala ada yang ngambil fee-nya 3,5 juta, ya macam-macam gitu ya. Nah itu kan luar biasa gitu. Kalau seandainya kita berangkat semua 50% aja, wih banyak banget gitu. Melalui saya juga nggak apa-apa kalau nggak mau ada travel kita buat ya. Nah jadi saya satu orang dapat 3 juta aja, dikalikan 50 orang aja udah berkibar saya gitu ya. Makanya kayaknya kalau kita memang rame-rame kita buka travel sendiri aja gitu ya. Nah kemudian yang ketiga untuk yang mesin cuci itu tadi mesin cuci ada seragam dan ini insya Allah 1 kali selama kami menjabat, nggak tahun depan nggak berubah lagi insya Allah nggak ya. Jadi ini 1 kali, karena saya juga berpikir teman-teman yang di depan ini juga Mbak Bibit, Bu Tri ini ya baru tahun ini, baru periode ini menjadi pengurus. Kalau saya selaku ketua kok misalnya nggak beli, loh kayak mana gitu ya. Karena di pengurusan yang dulu-dulu juga ada gitu ya. Itu yang pertama. Dan untuk yang seragam anggota itu saya kembalikan ke Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu setuju, besok seragamnya ada. Loh iya, Pak Suhar sudah usul ya. Kalau kemarin kenapa nggak direalisasi? Kita tidak tahu kondisi COVID pandemi kemarin itu seperti apa. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ketika saya pada saat pemilihan itu saya diminta Bapak Ibu menjadi pengurus, bukan berarti terus mau-maunya harus saya selesaikan dengan cara saya, tidak, gitu ya. Saya ada di sini ada anggota, ada pengurus. Kalau pengurus saya ngomongnya dengan pengurus, kalau anggota nanti dengan anggota. Dan saya juga karena ini amanah, bukan koperasi saya. Suatu saat saya juga akan menjadi anggota sama seperti Bapak Ibu. Suatu saat akan duduk di belakang sama seperti Bapak Ibu, sama seperti Ustaz Ersan dan Ustaz Suripto. Yang Pak Rito sudah 2 periode bersama saya juga, Pak Ersan 1 periode. Mungkin nanti periode depan saya duduk nih di belakang seperti itu. Silakan monggo yang ada di sini. Nah, ini saya kembalikan Bapak Ibu. Ketika saya dikasih amanah, maka saya harus menjaga amanah ini. Ya, keuangan ini saya harus jaga. Kalau saya ambur-amburan, dul-dul gitu ya, ya selesai kopsah ini seperti itu. Sehingga Bapak Ibu menjadi guru di Bustanululum, maka Bapak Ibu berhak untuk menjadi anggota. Berhak ya, tidak wajib. Kenapa? Karena saya lihat tidak semua guru, kan saya bilang tadi pada sambutan, tidak semua guru menjadi anggota. Kalau wajib, ini ada Ustaz Hadi Suartanto selaku IBBM. Kalau memang bisanya ada Pak Sudarti selaku yayasan. Kalau memang berani buat aturan yang tidak menjadi anggota, berarti resign. Nggak apa-apa seperti itu. Nah, makanya saya bilang berhak. Nah, ketika berhak, Bapak Ibu, terkait dana yang tadi disampaikan Ustaz Suharyadi terkait kenapa anggota sudah keluar kok nggak boleh masuk lagi padahal ada ART. Mohon maaf sekali. Ada ART itu kami buat, saya yang buat dengan Pak Surito, bolak-balik ke Bu Abadi Riantini, Kota Gajah. Mungkin pada kenal semuanya. Notaris ya, Bu Abadi. Nah, saya juga kenal Pak Dadi di sana juga silaturahmi. Saya buat jauh sebelum ada pandemi. Dan pada saat pandemi kemarin, jujur itu memang kebijakan saya dengan teman-teman pengurus Pak Suharyadi. Mohon maaf kalau di depan anggota saya salah. Saya ngambil sikap. Saya coba cek tadi, coba tanya anggota yang masuknya tahun 2007 sama seperti saya awal pendirian di SDIT Bustanululum, itu kalau dihitung uang simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan khusus ya, khusus itu satu orang ada di angka 18 juta. Saya berpikir kalau 10 orang aja keluar, maka 180 juta hilang uang itu. Dan semua mohon maaf modelnya seperti yang disampaikan Pak Suhar tadi sama Pak Hersan, keluar masuk lagi, gitu ya. Saya selaku ketua, saya ambil alih itu. Karena kalau kemarin pada saat pandemi itu saya buka kerannya itu, silakan Bapak Ibu yang perlu uang karena masih pandemi, karena gaji kita dikurangi 7 juta ya. Silakan kalau ngambil uang, saya yakin bukan cuma yang butuh, yang nggak butuh juga ikut-ikut ngambil. Sekarang kalau 10 orang, itu hitungan saya 10 orang. Kalau 30 orang tutup kopsah, kolek, uangnya diambil. 30 kali 18
540 juta Bapak Ibu. Selesai Kopsa. Yang ada tadi saya bilang kita bagi-bagi tadi. Makanya pada saat kemarin saya buka aturan seperti itu. Ya. Kalau misalnya memang salah ya saya mohon maaf. Sekali lagi saya dalam rangka menyelamatkan, saya ibarat kapal tuh menyelamatkan kapal ini gimana caranya bisa jalan terus di tengah badai pandemi kemarin. Mungkin salah cara saya, tapi insya Allah itu menurut saya yang terbaik dan itu sudah saya komunikasikan dengan teman-teman semuanya di pengurus. Bagaimana? Oh iya Pak, seperti itu aja. Kalaupun misalnya salah, sekali lagi saya mohon maaf atas nama teman-teman gitu ya. Sekali lagi saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Karena kalau misalnya ini dibuka, maka jujur saya juga pernah berpikir Bapak Ibu, ini menurut saya keluarin. Saya lihat talangan haji sekarang 69 juta. Saya itu nggak punya dana cair, dana cash itu nggak punya. Ada istri saya di sini, boleh tanya, aku nggak percaya Bu Sri. Saya nggak punya. Satu-satunya dana yang saya punya itu hanya ada di Kopsa sama di BPJS Tenagakerjaan. Jadi kalau bisa untuk menyelamatkan, karena tadi itu, ya kalau satu keluar, kita 3 yang keluar aja udah kelihatan kan berapa persen tadi penurunannya dari cadangannya. Nah itu baru 3. Sekarang kalau misalnya semua 10 atau 30 orang yang saya bilang tadi, ini agak berbahaya. Dan mungkin salah, tapi insya Allah mudah-mudahan sekarang kita sudah melalui itu dan pandemi udah nggak ada. Monggo silahkan Bapak Ibu atur hari ini kita putuskan bareng-bareng. Kalau memang mau diperbolehkan lagi, nggak apa-apa, silahkan. Saya nggak masalah, bukan berarti terus karena kemarin itu nggak boleh, sekarang nggak boleh, enggak. Saya orangnya fleksibel. Kalau memang dirasa perlu, saya bisa ambil keputusan dalam hal untuk menyelamatkan. Kalau jalan-jalan itu nggak pakai travel. Kalau ditanya di Jawa sana, travelnya apa? BU, Tour and Travel, bukan gitu. Apa? Bustanul Ulum, Tour and Travel. Karena di sana diminta datanya. Ini harus dari travel Pak. Ya udah BU aja, saya bilang gitu. Sampai sekarang legalitasnya belum, baru ngintip-ngintip saya. Berapa biaya buat CV, berapa biaya buat di dinas satu pintu. Dinas satu pintu udah dapet channel. Nah tinggal buat CV-nya yang belum, seperti ini. Mudah-mudahan nanti travelnya wisata, jadi umroh juga bisa, Bu Madalena. Jadi bisa dikelola bareng. Keuntungannya 3 juta tadi untuk keuntungan Kopsa, bukan keuntungan pribadi. Sehingga dari kita, oleh kita, dan untuk kita, sesuai semangat prinsip operasi. Ya. Terus yang selanjutnya mesin fotokopi. Ini yang tadi saya bisik-bisik dengan Pak Gunawan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Kariri yang telah memberikan waktu untuk saya menyampaikan. Karena ada pesan dari Direktur BU Bapak Aris Rahidi. Pertama-tama kami mengucapkan selamat atas terselenggaranya rapat anggota tahunan RAT Kopsa Bustanul Ulum. Dengan terselenggaranya RAT ini menunjukkan kepanitiaan kepengurusan koperasi berjalan sesuai dengan harapan anggota. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan amanah. Yang kedua, saya perlu sampaikan bahwa dalam hal koperasi, perekonomian itu sangat bagus sekali, terutama untuk agama kita, agama Islam. Koperasi adalah merupakan suatu bentuk usaha yang paling syariah. Ya, jadi usaha yang paling bagus yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita untuk mendirikan suatu koperasi. Hampir di atas 70% koperasi itu nggak berjalan, bahkan bisa lebih 70% itu koperasi adalah hancur. Ya, saya sendiri sudah mendirikan koperasi atau KS 212 itu dengan modal yang cukup besar, hampir 2M 3M. Tetapi seperjalanan waktu juga ternyata hancur juga. Tujuannya bagus dari anggota untuk anggota, tapi karena pengelolaan, ya kepengurusan tidak profesional, ya itu akhirnya hancur juga. Jadi termasuk pesan dari Pak Aris, dipersilahkan koperasi dijaga berjalan dengan amanah. Bagaimana cara amanahnya itu? Setiap keputusan harus dimusyawarahkan antara pengurus
ketua, sekretaris bendahara. Berikut mestinya ada penasihat dan pelindung. Ibu Sutini. Ibu Sutini. Selanjutnya teflon nomor 24 1. Ibu Sri Lestari. Selanjutnya teflon nomor 26 1. Udah. Mesin cuci SAP 7 kilo. Buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ini? Nah, yang lain nggak usah. Huruf tengah-tengah. Huruf tengah-tengahnya. 1, 2. Huruf tengah-tengahnya A. Huruf belakangnya I. Huruf belakangnya S. Sumarti. Ayo ya, yang dapat Sumarti untuk hadiah mesin cuci. Alhamdulillah, iya. Banyak mesin cuci ya. Cantik betul.